Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman jiwa semuanya. Jumpa lagi dengan Jiwa Beraya Podcast, podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Sebagai teman, untuk teman-teman semuanya bertumbuh bersama. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang cinta. Cinta kali ini bukan tentang kisah cinta, tapi tentang lesson learned, tentang sebuah pelajaran dari dua orang laki-laki yang sangat saya kagumi karakternya dan sikapnya seperti itu. Ini memang kisah personal, semoga bisa diambil pelajaran dan hikmahnya untuk kita semua. Cinta ini merupakan tips untuk para laki-laki dalam menjalani percintaan mereka supaya mengambil pelajaran dari dua pria yang saya kagumi ini. Dua laki-laki ini saya kagumi secara personal, bukan cinta ya. Sepertinya hanya kagum karena saya sudah memutuskan, meng-cut off, me-off-kan semua rasa-rasa cinta-cintaan itu dimatikan semuanya karena saya sudah bersumpah pada diri saya sendiri, berjanji pada diri saya sendiri bahwa tidak boleh ada rasa cinta sebelum kata sah itu tiba. Seperti itu. Jadi saya shield, saya lindungi, dan alhamdulillah, puji Tuhan, hati saya sudah ada dalam kontrol saya. Jadi mau cinta atau nggak cinta tinggal on off aja gitu. Dan memang seperti saya sampaikan tadi, saya sudah bersumpah tidak boleh ada rasa cinta sebelum kata sah itu tiba. Pelajaran yang bisa dipetik dari laki-laki pertama yang saya kagumi, yaitu laki-laki X, itu adalah tentang karakternya dalam mensikapi saya. Dulu sekitar tahun 2016 kami bekerja sama menyusun sebuah pekerjaan lah, pekerjaan something lah seperti itu. Pekerjaan something saya tidak menyebutkan pekerjaan apa, pekerjaan berkelompok dengan 5 orang lainnya seperti itu, tapi yang bekerja hanya mostly utamanya yang kerja keras hanya saya dan beliau, yang lain bisa dibilang bekerja tapi hanya pupuk bawang seperti itu, hanya sebatas melengkapi tugas-tugas kecil seperti itu. Suatu ketika laki-laki X ini menchat saya, ngomel-ngomel, ngomel-ngomel, gue ini serius sama tugas kami itu deh. Gue ini serius sama pekerjaan kita, kerja sama kerja tugas ini, gue serius. Tapi ini tuh bukan prioritas gue. Gue tuh mau defer kampus, gue tuh mau pindah kampus, gue tuh sibuk gitu ya. Gue akan selesaiin kok BA ini tapi gitu. Padahal saya nggak menuntut, nggak ngeriwahin, nggak apa, perasaan kerja sama kami selama ini baik-baik saja, komunikasi kami baik-baik saja. Mungkin gosip. Jadi ada kabar-kabar buruk tentang saya yang mungkin mempengaruhi, kan seperti itu ya. Maka dari itu, al fitnah tuh asyadu minal qatli kalau dalam Islam. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena fitnah membunuh karakter, membuat orang itu terpengaruh pikirannya, negatif pikirannya karena fitnah itu. Mungkin 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 seperti itu ya. Hadarullah, dengan kuasa Tuhan, saya bisa menjawab dengan tenang, dan memang memang saya juga nggak berpikir macam-macam, juga nggak nggak ada niat macam-macam. Akhirnya saya menjawab dengan sabar. Iya Mas, tugas kita ini biar saya aja yang ngurus sementara. Biar saya harus dulu, saya selesaikan dulu, saya kerjakan dulu. Mas fokus aja pindah kampus. Mas fokus aja mengurusi eh, prioritas Mas yang utama. Nggak apa-apa, biar biar Nurul yang urus. Mas nggak usah khawatir, Mas fokus aja gitu. Langsung diem, langsung diem seperti itu. Diem, chatnya nggak dibalas gitu. 2 hari kemudian beliau menchat, gua udah selesai nih nyelesain tugas kita. Eh, udah
mengatur foto, memasang foto dengan rapi dan sebagainya gitu. Gue selesai nih capek juga ya gitu, banyak juga gitu. Saya kaget gitu. Pekerjaan yang harusnya selesai selama 2 minggu, 3 minggu, bisa selesai dalam 2 hari. Karena apa? Ini personal opinion ya, belum divalidasi ke beliau. Jadi personal opinion karena memang kami sudah lost kontak, sudah tidak berkomunikasi. Personal opinion menurut saya utama karena kesabaran saya. Karena beliau terkesan dengan respon saya yang sabar, yang mengalah, yang pengertian terhadap tugas kesibukan beliau. Jadi beliau terkesan akhirnya beliau merubah sikap tidak hanya tidak marah tapi juga merubah sikap dengan mengerjakan pekerjaan yang menseleksi ribuan foto seperti itu dan sebagainya. Saya pun terkesan gitu. Saya pun terkesan karena selama ini kalau saya alhamdulillah saya sabar ya. Bagi saya, bagi orang yang saya respect, saya hormati, saya anggap otoritas saya pasti mengalah, saya pasti hormat, saya pasti respect. Tapi selama ini beberapa laki-laki yang berinteraksi saya masih ngegas juga gitu, masih saya sudah sabar, iya, iya, iya gitu, saya sudah sabar, masih ngegas juga. Tapi beliau ini paham bahwa saya sabar dan merubah sikap. Jadi lesson learn-nya itu teman-teman laki-laki di penonton jiwa berdaya ini, lesson learn-nya adalah sadarilah, pahamilah bahwa istrimu, pasanganmu, wanitamu, perempuanmu, kekasihmu itu sudah bersabar, sudah mengalah. Pekalah, pahamilah. Karena itu akan sangat menyentuh kami para wanita. Oh, saya dimengerti ya, dihargai ya kesabaran saya, mengalah saya itu dipahami ya gitu. Itu lesson learn pertama dari laki-laki X. Lalu lesson learn atau pelajaran kedua dari laki-laki kedua yang saya kagumi, laki-laki X, itu adalah tentang curhat. Saya kalau dekat dengan laki-laki penjajakan, ta'aruf atau apapun, selection proses, kalau merekrut karyawan, SBMPTN ataupun pasti ada seleksinya kan ya, CPNS, BUMN, semua ada seleksinya bawaan, apalagi menikah. Pekerjaan aja ada seleksinya, masuk kampus bagus saja ada seleksinya, apalagi pernikahan harus ada seleksi. Dan salah satu seleksi saya adalah curhat. Saya perlu tahu bagaimana respon beliau saat mendapatkan curhat dari saya kayak gitu. Dan itu sangat beresiko gitu. Beresiko karena apa? Karena saat kita curhat, kita membuka diri. Itu namanya self disclosure. Membuka diri dan self disclosure means we open our fragility. And it means we have a potential risks to be disregarded, to be disrespect gitu. Jadi membuka diri, membuka hati, membuka pikiran itu mempunyai potensi untuk dihakimi, dijudgment, direndahkan, dihakimi ya terutama judgment ya. Kamu gini gini gitu. Itu potensi. Lalu potensi kedua, resiko curhat ke calon penjajakan, resiko kedua, potensi kedua adalah dimanfaatkan. Jadi laki-laki itu bisa saja fake ya, pura-pura pengertian, pura-pura mendengarkan dengan niat-niat tertentu. Kamu hebat ya, kamu kuat sekali. Aku akan ada di sini untukmu terus. Cerita aja gitu. Ya gitu. Karena supaya hati kita meleleh nih, supaya hati kita meleleh, melted, lalu kita kena, udah dimanfaatkan deh untuk sesuka dia karena hati kita udah kena. Maka dari itu di awal saya sudah sampaikan, we have to shield our heart. Kita harus melindungi hati kita itu. Karena kalau perempuan nih, perempuan hatinya udah kena, udah selesai perkara kayak gitu. Itu. eh tapi saya memiliki pertimbangan bahwa saya harus tahu nih respon beliau gimana, pemikiran beliau, kebijaksanaan beliau seperti apa. Karena bagi saya untuk menjadi suami saya berarti
akan menjadi tiang saya bersandar, eh, yang mengayomi saya, membimbing saya. Jadi saya perlu tahu bagaimana respon beliau beliau seperti itu. Dan saya tidak gampang curhat ke calon penjajakan, benar-benar saya seleksi dulu nih, saya analisis pemikirannya seperti apa, kebijaksanaannya seperti apa, dan laki-laki Y ini memang soleh dan cerdas, luar biasa cerdas, bahkan saya kira jenius mungkin ya gitu, dan bijaksana sekali walaupun masih usia yang cukup muda, tapi kebijaksanaannya bagus lah seperti itu. Saat kita tahu laki-laki itu punya niat yang tidak neko-neko, itu adalah saat kita berkonsultasi, curhat, minta pandangan, minta pertimbangan. Itu satu, dia tidak butuh balasan apapun. Dia tidak butuh apapun dari kita, gitu. eh Saat curhat ke laki-laki ini, beliau sabar mendengarkan, telaten mendengarkan, memberi pandangan-pandangan, solusi, pertimbangan, gitu, membimbing. Jadi saya benar-benar merasa diayomi, merasa bisa bersandar seperti itu. Lesson learn kedua, bagi teman-teman laki-laki jiwa di sini, belajarlah mendengarkan, belajarlah mendengarkan. Saya tahu mendengarkan itu sangat sulit bagi laki-laki, karena berdasarkan eh, penulis dan juga peneliti Alan Pease dan Barbara menyampaikan bukunya berjudul eh, Mengapa Wanita Sulit Membaca Peta dan Laki-laki Sulit Mendengarkan. Itu Alan Pease dan Barbara, saya lupa itu, ada bukunya, silahkan dicek di toko buku seperti itu. Karena apa? Karena dengan teman-teman laki-laki jiwa berdaya di sini mendengarkan pasangan teman-teman, istri teman-teman, itu membuat kebutuhan emosional kami, para perempuan, itu terpenuhi gitu. Jadi bagi perempuan itu sangat penting kebutuhan emosionalnya terpenuhi, merasa tenang, merasa didengarkan, merasa diayomi, seperti dibimbing seperti itu. Gitu. Itu adalah dua lesson learn dari dua laki-laki yang paling saya kagumi. Semoga bermanfaat dan sekali lagi, shoot our heart dan jangan berikan hati kita sebelum kata sah itu tiba, bagi yang perempuan dan bagi yang laki-laki. Yang pertama, pekalah, pekalah, pahamilah bahwa pasangan teman laki-laki jiwa di sini sudah mengalah, sudah bersabar. Dan yang kedua, belajarlah mendengarkan. Belajarlah mengarahkan, membimbing. Karena itulah yang dibutuhkan dalam sebuah relasi. Salam bertumbuh dan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.